Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam bahan ajar reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks dalam materi pembelajaran kimia kelas 10 semester genap. Ada beberapa materi dalam reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Di antaranya yang pertama, pengertian reaksi reduksi oksidasi. Ada 3 konsep yang digunakan dalam mengkaji pengertian reaksi reduksi oksidasi, yakni pertama, berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua, berdasarkan konsep perpindahan elektron. Yang ketiga, berdasarkan bilangan oksidasi. Kita masuk ke konsep pertama, pengertian reduksi oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Pengertian reduksi menurut konsep pengikatan dan pelepasan oksigen, yakni proses pelepasan oksigen. Sebagai contoh, dalam reaksi 2KClO3 menghasilkan 2KCl ditambah 3O2. Pengertian reaksi oksidasi dalam konsep pengikatan dan pelepasan oksigen, yakni peristiwa bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Sebagai contoh, pertama, 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Yang kedua, contoh yang kedua yakni 2Mn ditambah O2 menghasilkan 2MnO. Konsep yang kedua, yakni pengertian reaksi reduksi oksidasi berdasarkan konsep perpindahan elektron. Pengertian reduksi menurut konsep perpindahan elektron adalah penerimaan elektron. Sebagai contoh, O2 ditambah 4 elektron menghasilkan 2O2-. Contoh kedua, Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2Cl-1. Pengertian oksidasi menurut konsep perpindahan elektron, yakni oksidasi adalah pelepasan elektron. Contohnya, pada reaksi pertama, Cu bereaksi melepaskan 2 elektron menjadi Cu2+. Yang kedua, 2Cu melepaskan 4 elektron menghasilkan 2Cu2+. Konsep ketiga, berdasarkan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi yaitu angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Setiap atom mempunyai muatan yang disebut bilangan oksidasi atau bilogs. Bilangan oksidasi atau bilogs diberi tanda positif jika atom melepaskan elektron, dan bilangan oksidasi atau bilogs diberi tanda negatif jika atom menerima elektron. Yang berikutnya yaitu bagaimana cara kita menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Ada beberapa poin dalam penentuan bilangan oksidasi suatu unsur, yakni pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Contoh, Ne, H2, O2, Cl2, P4,
S8, C, Cu, Fe, dan Na. Yang kedua, biloks ion monoatom sama dengan muatannya. Contohnya, Na+, biloksnya atau bilangan oksidasinya sama dengan +1. Mg+2, bilangan oksidasinya sama dengan +2. Yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa sama dengan 0. Contoh, Cu dan O dalam CuO adalah 0. Yang keempat, jumlah biloks atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Contohnya, atom oksigen dan hidrogen dalam OH- 1 itu sama dengan -1. Bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatannya. Contohnya, Na+1 sama dengan +1. Mg+2 sama dengan +2. Bilangan oksidasinya. Yang kelima, bilangan oksidasi unsur golongan 1A dalam senyawa adalah bernilai +1 dan unsur pada golongan 2A sama dengan +2. Contoh, kalium dalam kalium klorida atau KCl, kalium dalam kalium KNO3 itu sama dengan +1 atau +1. Mg dalam MgSO4 itu bernilai +2 karena kalium merupakan unsur golongan 1A dan Mg atau magnesium merupakan unsur golongan 2A. Yang berikutnya, cara menentukan bilangan oksidasi yang berikutnya yaitu bilangan oksidasi unsur pada golongan 7A adalah -1. Contoh, Cl dalam NaCl, MgCl2, FeCl3, semuanya bernilai -1. Yang berikutnya, bilangan hidrogen dalam senyawa adalah +1, kecuali dalam hidrida. Biloksnya sama dengan -1. Contoh, hidrogen dalam H2O. Dan NH3. Contoh, hidrogen dalam H2O, NH3 itu sama dengan +1. Hidrogen dalam NaH dan CaH2 itu sama dengan -1. Yang berikutnya, bilangan oksigen dalam senyawa adalah -2, kecuali dalam peroksida. Bilangan oksidasi oksigen sama dengan -1. Dalam senyawa biner dengan fluor, itu sama dengan +2. Bagaimana cara kita menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi reduksi oksidasi? Contoh, Fe dalam bentuk solid ditambah 2HCl dalam bentuk aqua menghasilkan FeCl2 dalam bentuk aqua ditambah H2 dalam bentuk gas. Fe di sini bertindak sebagai pereduksi dan HCl bertindak sebagai pengoksidasi. Sedangkan FeCl2 merupakan hasil oksidasi dan gas H2 hasil reduksi. Atom klorin dalam hal ini tidak mengalami oksidasi maupun reduksi. Karena Fe dalam bentuk solid mengalami oksidasi, berubah menjadi FeCl2 dalam bentuk aqua. Sedangkan HCl, hidrogen dalam 2HCl dalam bentuk aqua mengalami reduksi, berubah menjadi gas hidrogen dalam bentuk gas.
kita perhatikan contoh penentuan bilangan oksidasi krom dan selenium dalam senyawa K2Cr2O7. Bagaimana caranya menyelesaikan? Yakni pertama, K2Cr2O7 2 dikali bilangan oksidasi dari K atau kalium ditambah 2 kali bilangan oksidasi krom ditambah 7 dikali bilangan oksidasi oksigen. Diperoleh dari angka di bawah ini ya. 2 dikali 1, di depan sini ada 1 tertulis. Di depan sini ada 1 tapi tidak tertulis. Jadi 2 dikali 1, 2 dikali bilangan oksidasi K. Begitu juga dengan krom dan oksigen. Jadi bilangan oksidasi kalium karena dia berada di golongan 1A, maka 2 dikali positif 1 ditambah 2 dikali bilox Cr, bilangan oksidasi krom. Karena bilangan oksidasi krom yang ditanyakan, maka dianggap X ditambah 7 dikali bilangan oksidasi oksigen, itu sama dengan 0. Jadi plus 2 ditambah 2X ditambah 7 dikali minus 2 sama dengan 0. Jadi 2Cr sama dengan positif 12. Bilox atau bilangan oksidasi krom sama dengan positif 6. Yang kedua, yang mana yang mengalami reduksi pada reaksi 2Al dalam bentuk solid ditambah Fe2O3 dalam bentuk solid menghasilkan Al2O3 dalam bentuk solid ditambah 2Fe dalam bentuk solid. Yang mengalami oksidasi yaitu Al. 2Al berubah menjadi Al2O3 karena bilox Al di posisi 2Al itu bernilai 0, sedangkan bilox atau bilangan oksidasi Al dalam Al2O3 itu bernilai plus 3. Dan yang mengalami reduksi adalah Fe dalam Fe2O3, yakni bernilai plus 3, mengalami reduksi karena nilai dari 2Fe itu bernilai 0. Jadi dalam reaksi ini Al itu mengalami oksidasi menjadi Al2O3 karena mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi 3, positif 3. Sedangkan Fe dalam Fe2O3 mengalami reduksi karena bilangan oksidasi Fe dalam Fe2O3 itu bernilai plus 3 atau positif 3, berubah menjadi bernilai 0 pada 2Fe dalam bentuk solid. Artinya mengalami penurunan bilangan oksidasi. Demikian materi reaksi reduksi oksidasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.